Bab 1591. Pejabat Dewa. Hutang ayah dibayar oleh putranya. Mendengar kalimat ini, Mileye hampir muntah darah dengan marah. Biasanya mereka menipu ayah mereka, tetapi dia berbeda. Ayah mereka menipu, dan itu adalah jenis penipuan sampai mati. Mungkinkah dia benar-benar melupakannya? Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba melihat Mandy di samping Mileye. Ketika dia melihat Mandy, dia sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Mendengar ini, Mileye memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Raja Iblis bahkan tidak mengenal Mandy. Faktanya, pada awalnya dia curiga bahwa Raja-Raja Iblis adalah Mandy, tetapi sekarang tampaknya tidak. Identitas Mandy ini bahkan lebih misterius. Mandy tersenyum dan berkata, "Tidak peduli siapa aku." Kemudian, dia memandang Mileye, "Aku telah datang ke Gunung Ajaib, lakukan apa yang kamu inginkan." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Mandy, aku tidak dapat menggunakan kesadaran ilahiku. Apa kamu dapat membantu aku melihat apakah ada kotak di Gunung Ajaib ini?" Mandy menatap Mileye, "Sebuah kotak." Mileye mengangguk, "Ya." Mandy sedikit mengangguk, "Oke." Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya, lalu tetua berjubah putih tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat tetua berjubah putih ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Setidaknya alam penghujung surgawi. Apalagi tetua berjubah putih juga ada di alam fana. Mileye sangat terkejut saat ini. Hingga kini, ia telah bertemu dengan beberapa alam fana. Siapa Mandy ini? Setelah tetua berjubah putih muncul, dia diam-diam muncul di posisi depan di sisi kanan Mandy, dan matanya tertuju pada Raja Iblis. Mandy memandangi tetua berjubah putih itu dan berkata sambil tersenyum, "Sapu gunung ajaib ini." Tetua berjubah putih mengangguk, dan hendak mengeluarkan kesadaran ilahi, tetapi pada saat ini, Raja-Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Apakah kamu memperlakukan aku seolah-olah aku tidak ada?" Mandy memandang Raja Iblis dan berkata sambil tersenyum, "Raja Iblis, menurutku kamu bodoh, sungguh. Jangan marah, biarkan aku memberitahumu tentang beberapa tempat bodohmu. Pertama, kamu masih ditekan, dan orang yang bisa menyelamatkanmu, dengan segala hormat, sejauh menyangkut alam iblis saat ini, hanya Tuan Muda Ye di sisiku. Kamu, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata, bagaimana orang dengan IQ sepertimu menjadi Raja Iblis. Aku pikir, Tuan Muda Ye sekarang sedang bermain. Aku tidak berani membuka segel untuk kamu bahkan jika aku mati." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, "Benar." Mileye mengangguk dengan cepat, "Tidak berani. Aku takut dipukuli." Raja Iblis. Mandy berkata lagi, "Selanjutnya, Raja Iblis, aku ingin mengajukan pertanyaan, apakah kamu pernah memukuli ayah Tuan Muda Ye?" Pria berbaju biru. Ekspresi Raja Iblis menjadi jelek. Jika dia berhasil mengalahkannya, apakah dia masih akan ditekan di sini? Mandy bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Jelas, kamu tidak bisa mengalahkannya. Karena kamu tidak bisa mengalahkannya, mengapa kamu ingin balas dendam? Bahkan jika kamu bisa keluar, kamu dapat membunuh Tuan Muda Ye, tetapi bagaimana setelah kamu membunuh Tuan Muda Ye? Apakah menurutmu ayahnya akan datang untuk menjemputmu?" Raja Iblis menatap Mandy, memancarkan energi iblis yang kuat. "Kalau begitu aku telah terjebak selama puluhan ribu tahun dengan sia-sia." Mandy berkedip, "Apakah kamu tidak tahu mengapa kamu terjebak di awal?" Di samping, Mileye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana aku bisa terjebak?" Mandy tersenyum dan berkata, "Ini dimulai dengan si kecil putih. Oh ya, itu adalah leluhur spiritual. Saat itu, leluhur spiritual lewat di sini,
dan Master Raja Iblis merasakan leluhur spiritual. Kemudian hal berikutnya, kamu mengerti. Mileye terlihat sedikit aneh. Raja Iblis besar ini juga mati otak, kenapa malah cari masalah dengan si kecil itu? Bisakah kamu mencari masalah dengan si kecil itu? Mengacaukan si kecil itu seperti menyodok sarang lebah. Di kejauhan, wajah Raja Iblis agak jelek. Dia tidak menyangka pada saat itu si kecil putih diikuti oleh seorang kultivator pedang yang menakutkan. Kultivator pedang tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah gadis kecil dengan tanduk di kepalanya. Dia dipukuli habis-habisan saat itu. Pada saat ini, Mandy memandangi tetua berjubah putih dan berkata sambil tersenyum, "Cari." Tetua berjubah putih mengangguk. Matanya terpejam perlahan, dan kesadaran ilahinya langsung menyelimuti seluruh gunung ajaib. Setelah beberapa saat, tetua berjubah putih membuka matanya, dia menatap Mandy dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Mandy menatap Mileye. Setelah hening sejenak, Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Mengapa si kecil ini tidak mengubur kotaknya? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, "Nona Mandy, maksudmu leluhur spiritual datang ke sini sendirian?" Mandy mengangguk, "Ya." Mileye berkata dengan lembut, "Jadi, tujuan ayahku bukanlah Raja Iblis. Dia pasti memiliki hal-hal lain ketika dia datang ke alam iblis. Si kecil hanya ingin bermain dan lari sendirian." Di sisi ini artinya, penindasannya terhadap Raja Iblis mungkin hanya hal biasa saja. "Apa katamu?" Di kejauhan, Raja Iblis tiba-tiba menatap Mileye, "Apakah kamu menghinaku?" "Mileye." Mandy tersenyum dan berkata, "Dia tidak menghinamu, dia hanya mengatakan fakta." Raja Iblis mencibir, "Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu karena aku ditekan?" Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan token hitam tiba-tiba naik ke langit. Ketika itu melesat ke langit, token itu berubah menjadi cahaya hitam dan tersebar. Mileye melihat cahaya hitam di langit, apakah dia memanggil seseorang? Mandy mengangguk, "Jelas ya." Mileye menoleh untuk melihat Mandy, "Apakah kamu berhasil bertarung?" Mandy tersenyum dan berkata, "Itu mungkin untuk bertarung, tapi tidak perlu bertarung. Ayo pergi." Mileye mengangguk. Ketiganya pergi. Raja Iblis juga tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Mileye. Sekarang tubuhnya masih tertekan, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak lama setelah tiga Mileye pergi, aura kuat tiba-tiba datang dari langit, dan segera, 12 setan berjubah hitam muncul di depan Raja Iblis Agung. 12 utusan. Raja Iblis memandang ke langit yang jauh, kirim perintah untuk menangkap manusia itu hidup-hidup. Ingat, kamu hanya dapat melakukannya setelah wanita itu pergi. 12 utusan iblis diam-diam menghilang. Mata Raja Iblis perlahan tertutup. Lalu dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, seolah-olah ada api yang berkobar di dalam hatinya. 36.000 tahun. Dia ditekan oleh sinar energi pedang selama 36.000 tahun penuh. Bagaimana dia bisa menahan dendam ini? Sekarang, dia hanya ingin balas dendam. Karena itu, ketika dia melihat Mileye, dia tidak bisa menahan diri dan ingin membunuh seseorang. Sayangnya, Mileye ditemani oleh Mandy, dan Mandy memiliki banyak master yang kuat di sisinya. Setelah sekian lama, Raja Iblis membuka matanya, dia melihat ke arah langit dan terkekeh, "Sekuat apapun kamu, bisakah kamu lebih kuat dari hukum alam semesta?" Lambat laun, senyum di matanya menjadi dingin. Di suatu tempat di langit, Mileye, yang berdiri di atas naga, menoleh untuk melihat Mandy. "Nona Mandy, kamu dapat memberitahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?"
Mandy tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, "Kami akan segera sampai." Mileye sedikit penasaran, "Nona Mandy, kamu adalah iblis, tetapi kamu tampaknya sedikit berbeda dari iblis lain. Misalnya, kamu tidak terlalu membenci manusia, dan kamu serta Raja Iblis tidak berada di kelompok yang sama. Juga, Raja Iblis tidak mengenalmu, yang sedikit tidak normal." Mandy tersenyum dan berkata, "Aku bisa menjawab pertanyaan pertamamu, yaitu pertanyaan untuk tidak membenci manusia. Alasan mengapa iblis di sini membenci manusia adalah karena mereka umumnya berpikir bahwa manusia itu lemah dan manusia hanya layak menjadi budak. Saat panas, manusia di alam iblis benar-benar lemah, dan di dunia ini, yang kuat akan dihormati, jadi manusia diperbudak, sama seperti manusia di dunia lain memperbudak ras lain. Dan aku tidak membenci manusia, karena aku telah berada di luar. Aku tahu betapa besarnya hari ini, dan aku tahu betapa menakutkannya master manusia di dunia ini." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Adapun pertanyaan kedua, Raja Iblis tidak mengenalku karena levelnya tidak cukup tinggi, dan beberapa level berada di luar jangkauannya." "Level tidak cukup." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Nona Mandy, aku sedikit ingin tahu tentang identitasmu." Mandy tersenyum dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu." Mileye memandang Mandy, "Ingin tahu?" Mandy berkedip, "Aku akan memberitahumu nanti." Mileye. Pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, ruang hampa di depan mereka langsung terbelah. Lalu naga ajaib tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi cahaya hitam dan tenggelam ke dalam ruang hampa yang terbelah. Segera, Mileye dan yang lainnya datang ke sebidang laut. Di atas sebidang laut itu, ada sebuah pulau kecil yang mengapung. Mileye memandangi pulau kecil itu. Pada saat ini, Mandy tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, kami membutuhkan bantuanmu nanti." Mileye berkata, "Pulau ini memiliki energi pedang ayahku yang murah, kan?" Mandy melirik Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Mileye bertanya, "Dalam kesanku, dia bukan orang yang suka menembak dengan santai." Saat dia berbicara, dia menatap Mandy. Mandy tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan salah paham, kami tidak punya dendam padanya. Sebaliknya, kami harus berterima kasih padanya." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tubuh utamamu ditekan di sini." Mendengar ini, Mandy tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye. Pada saat ini, senyum di wajahnya telah menghilang. Mileye tersenyum dan berkata, "Tebak." Mandy menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan Yeye, dapatkah kamu memberitahu aku bagaimana kamu dapat menebaknya?" Mileye berkata, "Master di sekitar sangat menghormatimu, menghormati dari lubuk hati mereka, dan master semacam itu tidak akan pernah begitu menghormati orang yang lemah. Artinya, kamu adalah master super. Sejak kami menyadarinya, kamu tidak pernah bergerak, terutama ketika kamu berada di Gunung Ajaib. Tidak melakukan itu, tetapi memanggil seseorang." Dua penjelasan. Yang pertama, kamu tidak perlu repot-repot menembak. Yang kedua, kamu tidak bisa menembak. Tapi aku condong ke arah yang kedua, karena ketika Raja Iblis muncul, pria tua berjubah putih di sebelahmu segera bergerak mendekatimu, dan telah menatap Raja Iblis, siap menyerang kapan saja. Jadi, kamu seharusnya tidak memiliki kultivasi apapun, bukan? Saat ini, 4 orang muncul di belakang naga ajaib. Seorang lelaki tua dengan pedang panjang, seorang lelaki berpisau, seorang lelaki tua berjubah hitam, dan seorang lelaki tua berjubah putih. Keempatnya berada di ranah alam fana. Pada saat ini,
mata keempatnya terfokus pada Mileye. Mandy tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jika Tuan Muda Ye ingin menyakitiku, dia tidak akan mengatakan hal-hal ini, tetapi akan melakukannya secara langsung." Keempat orang itu menghilang dengan tenang. Mandy memandang Mileye dengan senyum cerah. "Tuan Muda Ye, kamu membuatku terlihat sedikit berbeda." Mileye tersenyum dan berkata, "Ini semua tebakan." Mandy tertawa, "Kalau begitu tebakanmu benar-benar akurat." Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di depan Mandy, dan lelaki tua berjubah putih terlihat agak muram. "Guru, alam semesta aula dewa akan datang." Mandy tersenyum dan berkata, "Siapa di sini?" Tetua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, "Pejabat dewa." Dia juga membawa 36 dewa kuno. Balai hantu mungkin juga datang. Tapi kita tidak bisa menemukan sisi lain. Mendengar ini, wajah Mileye berubah drastis. "Sial. Pejabat dewa. Pria yang dikenal sebagai orang nomor satu di aturan hukum di alam semesta aula dewa. Gila kan? Apakah mereka datang untuk menyerangku?" Dia berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Mandy, matanya membelalak, sedikit tidak bisa dipercaya. "Tidak, mereka di sini bukan untuk menyerangku, mereka di sini untuk mengalahkanmu. Siapa kamu?" Bersambung.